Oke, ketemu lagi sama gua. Gua akan jelasin caranya gimana sih cara cari duit dari internet. Dan gua baru tahu sekarang. Dan gua baru pede sekarang. Kenapa? Karena sebelumnya gua masih belum tahu nih. Gua kan lu kalau lo tonton video gue yang pertama, gua bilang gua akan tunjukin lo gimana caranya cara dapet duit dari internet, khususnya AdSense ya. yang yang gue bilang di video itu bahwa gue pemula nih, gue nggak tahu apa yang mesti gue lakuin tentang AdSense, gimana nyetingnya dan lain sebagainya. Nah, hari ini menurut gue adalah berita yang cukup gembira buat seluruh orang yang pengen dan tertarik dengan cara cari duit lewat internet gitu. Salah satunya lewat iklan. Dan di sini juga lu bisa tahu akhirnya bahwa kenapa sih ada orang yang pengen viral, kenapa ada orang yang bikin konten-konten gak jelas yang penting viral gitu ya, sorry to say, atau bikin konten-konten yang gak bermutu, tidak mendidik dan lain sebagainya, atau bahkan bikin hoax, ya kan? Biar lo tahu apa tujuannya. Salah satunya selain mengacaukan cara berpikir orang banyak, salah satu yang dia pengen sebenarnya iklan gitu. Karena setelah gue tahu cara ini ya, dan gue bisa buktiin ke lu dan gue bisa jelasin ke lu, tapi ini baru salah satu caranya ya. Cuma ini juga cukup lumayan, adalah begitu gue tahu hasilnya, gue langsung berpikir oh begini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah orang-orang ini viral, lu juga jadi akhirnya tahu gitu kenapa mainstream media yang gue nggak perlu sebut lah. Kadang-kadang ada juga yang dalam tanda kutip isinya kalau nggak mau dibilang kasar ya agak konyol aja gitu. Yang videonya nggak jelas dan lain sebagainya, atau bikin konten atau publish konten yang kontennya nggak ada hubungannya dengan koran atau medianya mereka gitu. Yang mereka berharap adalah lu datang akhirnya ke blog dia gitu, atau lu datang akhirnya ke akun dia gitu, yang lu nggak tahu gitu kenapa sih mereka melakukan itu gitu. Nah, cuma ada beberapa orang yang model kayak gua, atau yang selain kita mungkin dibatasi oleh kepercayaan ya, kebetulan agama gua muslim gitu ya. Ya, hal yang kedua juga gua kebetulan sedikit punya pengetahuan ya, gua nggak perlu bicara eh, tingkat pendidikan gua atau gua pernah sekolah gitu, dan nggak penting juga buat gua gitu ya. Jadi gue masih mikir-mikir gitu, apa gue harus setega mereka gitu bikin konten yang gak jelas, ngejar viral agar gue dapet iklan gitu. Karena gue mikirnya, uh menurut gue pribadi, ini sesuatu hal yang belum pas lah buat gue gitu. Lu bikin viral untuk sesuatu yang hoax atau sesuatu yang gak jelas, tapi sebenarnya di balik itu selain ada misi, entah karena dia dibayar, ya gue juga kebetulan ngerasain jadi digital marketing, dan gue rasa gue bisa juga menghasilkan sesuatu dengan baik di situ, karena gue udah pernah lihat orang yang ngeluarin budget jutaan atau puluhan juta tapi ads-nya kurang pas gitu ya. Dan apa hubungannya dengan AdSense nanti lo bisa lihat adalah uh, apa iya gue harus bikin konten gak jelas gitu, apa iya gue harus jadi vlog atau blogger yang ngasih ngasih konten yang nggak bermutu gitu. Cuma sayangnya itu kebanyakan tenggelam gitu. Ya orang bilang namanya sekarang katanya ada apa namanya, ada pola tertentu dan lain sebagainya. Gue rasa enggak. Sebenarnya semua itu bisa dipelajari dan bisa dihack juga kalau bahasa orang teknologi gitu. Yang menurut gue bahasa itu nggak perlu keren-keren amat sebenarnya. Ada caranya, gimana caranya lu bisa bermain nakal selain dengan konten tadi ya, konten-konten yang gak jelas tadi. Tapi gue belum tega gitu, itu yang pertama yang membatasi diri gue, atau batasi kebanyakan orang kenapa penghasilan AdSense-nya nggak bisa banyak gitu. Jadi dia belum tentu mau membuat konten yang dia rasa akan berbenturan dengan hati nuraninya. Jele. Bukan berarti gue ngerasa diri gue baik dan benar, tapi gue ngerasa membuat konten yang hanya mengejar viral biar gue dapet ads atau gue dibayar gitu karena gue agensinya, gue masih belum tega gitu. Gue lebih suka bikin konten yang
setidaknya mendidik gitu, karena ya lo sadari bahwa penduduk di Indonesia nggak banyak juga dan masih belum banyak juga yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi, apalagi jadi sampai doktor, dan itu memang nggak perlu juga sih sebenarnya. Kalau kalau pengen bisa, cuma cuma proses pendidikan di Indonesia ini kan eh, gimana ya, terlalu lama gitu. Lu bandingin misalnya sama di Denmark ya kan, lu 1 tahun 9 bulan lu udah bisa S1, selesai S1 lu S2 cuma 9 bulan ya kan, S3 cuma 3 tahun. Di Perancis juga gitu, sekolah 3 tahun, S2 nya 9 bulan, S3 nya cuma 3 tahun, atau bahkan ada yang bisa di bypass gitu, dari S1 langsung S3. Itu kan proses yang sangat cepat. Artinya kalau lu pengen jadi profesor pun jangkanya pendek gitu, lu masih muda udah jadi profesor. Kalau di Indonesia agak susah kan, lu mesti satu ke satu ngelewat urut kacang gitu. Belum lagi setelah masuk lu mesti menuhi lagi, ada yang namanya kum dan lain sebagainya, nanti dinilai, gue lupa lagi lah ya. Udah lama gua nggak ngajar, nggak jadi dosen, dan zaman dulu belum ada juga tuh yang namanya tunjangan sertifikasi. Oh, gua ngobrol jadi kemana-mana. Artinya hidup lu bener-bener kalau lu pure ngajar dan nggak ada penghasilan lain, ya it's okay. Tapi kalau lu pengen pengabdian, it's okay gitu. Tapi kalau buat hidup zaman dulu agak susah. Gua nggak tahu, katanya sekarang jadi guru atau jadi dosen hidupnya sudah jauh lebih baik. Zaman gua dulu sih kayaknya belum ya. Oke, balik lagi ke konten. Ya karena dengan dasar tadi ada orang-orang tertentu yang mau berbisnis itu dibatasi hal tersebut. Contoh bisnisnya misalnya. Kita bicara alkohol lah, kan ada yang ada di agama tertentu kan jelas tidak boleh gitu. Di keyakinan tertentu jelas tidak boleh. Tapi kan ada orang tertentu dan golongan tertentu atau negara tertentu yang nggak ada urusan dengan itu gitu. Fine-fine aja lo mau bikin apa namanya, usaha gambling kayak mau bikin kasino ya kan, nggak ada masalah. Yang ya maaf, sorry to say gitu kan, ya sebenarnya gue juga nggak perlu minta maaf. Misalnya lu tahu ya startup yang besar gitu, salah satu startup yang besar juga kan, ya kalau urut, nah tinggal dosanya ada di mana nih, salahnya ada di mana kan. Nah sekarang dia dibiayai oleh negara tertentu gitu, yang agama yang di negara itu tidak meyakini, tidak memperbolehkan perbuatan tentang hal ini. Nah, setelah lempar ke pihak kedua, dia pindah lagi ke pihak ketiga gitu, uang itu. Nah, di uang ketiga itu ke startup. Nah, di startup itu salah satu startup yang dibiayai itu membuat hotel ya di Amerika, dan hotelnya ada kasinonya gitu. Itu kan sesuatu yang kalau mau diurut, kita ini salahnya sampai di mana sih? Apakah dengan membantu proses itu walaupun tidak secara langsung juga kita sebenarnya bersalah atau enggak gitu? Tapi lepas dari itu ya balik lagi posisi lu masing-masing waktu lu mau bikin konten. Nah kalau gua bikin konten, gua masih mikir-mikir, gua viral yang nggak jelas atau tidak bermutu atau tidak mendidik, gimana ya? Sementara kita masyarakat masih banyak yang belum punya edukasi dengan cukup baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sini lu jadi paham gitu, atau gue jadi paham gitu, kenapa sih publisher besar ada yang ekstrim, ada yang enggak, tapi ada pola yang sama yang selalu dia lakuin, itu paging. Jadi kalau lihat nih, lu mau baca artikel di sebuah publisher besar atau di sebuah konten media besar, lu akan lihat namanya tab 1, tab 2, tab 3, bahkan mungkin sampai tab 10. Tapi kalau gue lihat dia mempelajari psikologi orang, jadi kayaknya tab itu rata-rata cuma sampai 4. Rata-rata 3 lah, 3 atau 4 tab gitu. Jadi kalau baca berita misalnya berita yang lagi hit hari ini, misalnya SWF gitu ya, Sovereign Wealth Fund, lu akan baca itu baru satu paragraf atau 2 paragraf lu pindah baris, pindah halaman gitu kan, pindah halaman lagi gitu. Itu karena dia ngejar traffic yang di sini kita sebutnya namanya RPM nih. Nanti gue jelasin itu. Terus yang kedua adalah ada yang lebih ekstrim lagi, udah isinya nggak berbobot, ceritanya tentang yang nggak jelas gitu kan, di paging juga gitu. Jadi udah traffic tinggi di paging, lu kebayang kan? Artinya satu pengunjung datang, dia sebenarnya bisa menghasilkan 3 kali tayangan gitu, 3 kali klik gitu. Itu tayangan halamannya. Oke, udah jelas dari situ. Kenapa sih itu gua jelasin gitu?
Karena di sini gue baru tahu gimana cara nyari duitnya. Oke, lo lihat di sini ya. Awalnya gue sedih pas buka ini. Kecil banget pikiran gue. Tampilan halaman misalnya eh, web gue, menurut Google itu iklannya dia tampil 79 kali. Eh, Halaman gue kalau minta load data iklan itu 79 kali. Berarti kan 79 kali ada orang minimal ya menurut versinya dia. Minimal ada yang buka. Nah, hitnya gue nggak tahu. Gue nggak tahu cara ngitung Google. Kita bicara yang sederhana aja. Ada 70. Lalu iklan gue yang berhasil di load 14 kali gitu kan. Nah kenapa sih gue ngerasa, wih gila traffic gede-gede kan, gue pengen pengen yang bener-bener aja gitu kan. Dan ternyata gue cuma dapat duit, lu bayangin nih, 0,1 rupiah, lu males gak? Gile, ini mah gak ada apa-apanya, pikir gue gimana cara nilainya gitu. Wah ini gue belum nemu nih, jadi makanya kemarin gue masih belum publish, karena gue belum tahu nih nilainya gimana gitu. Kalau cuma 0,1 apa yang mau diharapin dari situ. Tapi bos, tapi lo lihat hari ini kan, dari sini sekarang gue tahu nih lo lihat nih kan, lo lihat ya, beda banget kan, 79 halaman, bahkan yang satu ada yang 100 per hari ya. Gue cuma dikasih 0,1 rupiah, 0,1 rupiah bos, mau jadi apaan, beli permen aja kurang. Tapi lo lihat yang ini nih, lo lihat nih kan, gue cuma tampil 20 halaman nih, tapi iklan itu tayang 86 kali. Nah ternyata kuncinya bukan di situ. Salah satu kunci yang mesti lo kejar adalah klik. Nih klik nih, yang kalau dulu kerjaan gue waktu gue iklan, kita nyebutnya namanya CPC, cost per klik. Nah, CPC-nya 100 nih. Jadi satu kali klik gue kebagian 100 rupiah. Ini sih kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya CPC itu ya to be fair, karena kalau lu pengen tahu berapa sih penghasilan dari Google itu, Google udah open kok. Google itu bagi hasilnya 70-90 coba. Ya. Penghasilan. Oh, bagi hasil Google lah. Bagi hasil Google. Nah, coba ya, lihat ya. Nih, di sini jelas nih. Kalau dari search, ya 50-50. Artinya kalau di search engine, kita nyebutnya namanya search engine. Kalau orang SEO, digital marketing udah tau lah. Kalau gua nulis dan gua keluar di pertama, ini namanya kerjaannya SEO gitu. Ya ada teknisnya banyak lah. Ya kan? Walaupun ada dasarnya, tapi ada teknisnya dan semua berhubungan. Tapi poinnya adalah, kalau gue search dan punya gue ada di pertama, gue bicara bagi hasilnya ya. Nah, gue dapetnya 51%. Jadi kalau orang itu budget iklannya 1000 per klik, gue dapetnya 500 perak nih, kurang lebih 510 lah. Ya kan? Ini Indonesia loh, ini Indonesia. Sekali lagi, ini Indonesia bos. Ini ada di Indonesia. Ya kan? 51%. Artinya gue dapet 510 rupiah, Google dapat 490. Tapi kalau konten posisinya nih 68%, kelihatan ya nih? Kelihatan, kalau nggak kelihatan gue zoom nih. Tuh 68%. Artinya kalau budget cost per kliknya itu 1000, gue dapat 680 perak. Clear ya? Gue dapat 680 perak, Google dapat 320. Ya, 320 jadi 1000 kan? Iya, 320. Jadi begitu lu lihat di sini 100 dan gua bagi hasilnya segini, ya berarti kurang lebih cost per kliknya itu cuman sekitar, kalau ini 70% ya kurang lebih sekitar 150 perak lah. Kecil banget nih sebenarnya. Itu sebabnya lagi-lagi nih, kekurangannya orang Indonesia itu cuma satu, salah satunya. Konten itu kalau bisa bahasa Inggris gitu. Lu jago programming gitu, lu mau ngambil kerjaan remote kan, kalau lu bisa dapat kerjaan remote sebenarnya gajinya gede. Lo bayangin, gue nggak perlu sebut mereknya ya kan, ada yang gajinya setahun 120.000. Lo bayangin, atau 10.000 atau 40.000 US. Artinya lu kerja remote, kerjanya di Indonesia ya kan, mungkin adanya di Papua, mungkin ada di Sulawesi, mungkin di NTB ya kan, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sumatera, atau di belahan benua mana yang kalau di Indonesia belahan pelosok mana, tapi gaji lu gaji dolar bos. Mungkin lu bayangin biaya hidup lu lokal.
gitu. Sama sama konten. Kalau lu ngerti bahasa Inggris yang bagus, ini gede nih CPC-nya nih. Kalau misalnya CPC-nya satu klik itu $1 aja, berarti kan 15.000. Dua kali ngeklik aja, ya kan udah 30.000, 30.000, gue 70% udah dapat 20.000. Dan lagi-lagi nih, yang lo perlu sadar nih, ini nggak perlu banyak-banyak bos. 20 20 kali aja udah cukup. Selama jumlah tayangan iklannya banyak. Nah kan lo lihat nih, gua tampilan iklannya banyak, tapi iklannya dikit, ya kan? Terus nggak ada yang klik. Iya cuma 0,1 perak kecil banget. Tapi lo lihat nih, giliran giliran tampilan gue dikit, jumlah iklan tampilannya banyak, terus ada yang ngeklik, di sini gue dapet duitnya. Jadi ternyata goalnya adalah naikin traffic, ya nggak perlu banyak-banyak, tapi lu harus menang di sini nih, SEO ini nih. Namanya, nah orang nyebut kata bahasa sekarang algoritma dan lain sebagainya. Ini kalau lu menang di sini nih ya, kayak gue nih, gue adanya nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lu menang di sini nih, ya kan? Bolak-balik. Setiap kali ada yang ngeklik lu dapat 51%, bos. Nah, sekarang tinggal cari yang CPC-nya gede gitu. Gue off dulu karena ada ondel-ondel lewat, berisik banget nih. Ya kan, ntar gue lanjut lagi. Jadi di situ cara nyari duitnya, bos. Lihat kan lu buka surat pengantar, gue ada di nomor 6. Lu bayangin setiap kali orang ngeklik, gue dapet duit, bos. Ada kemungkinan gue dapet duit. Gitu. Ya. Ini kalau dari iklannya belum nongol nih, tumben-tumbenan nih. Biasanya udah keluar nih. Mana iklannya? Biasanya keluar iklan ini. Atau coba lihat di blog gue. Biasanya langsung keluar di awal nih. Itu bener agak lama apa hosting gue ada kendala kali. Nah, ini keluar kan? Nah, setiap kali diklik ya di sini, terus gue ada keluar ini namanya view nih. Ya. View tadi nih. Tuh, tayangan. Nah, kalau ada yang ngeklik, gue dapat duit, bos. Lu bisa bayangin kan, setiap kali ada yang view atau ada yang klik. Jadi kenapa mereka ngejar viral? Ya mereka pengen ngejar di sini. Kalau di search engine namanya SEO, tapi kalau di YouTube, di YouTube ya khususnya algoritma lah bahasa kerennya zaman sekarang. Jadi ngejar itu gitu. Semakin lo banyak buka, yang dia kejar itu gitu. Jadi clear ya sampai di sini. Nah, tentang SEO lu bisa pelajarin di sini, gue juga punya blognya. Sebentar gue buka ini, namanya gajipedia.com. Belum gue urus lagi karena ini kemarin pakai hosting gratis dan hosting gue udah kepenuhan. Dan jadi gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa login gitu ya. Gue mau bayar hosting yang bayar masih agak segen juga. Belum tahu jadi duit apa enggak gitu, ngapain juga lah pikiran gue. Yang penting gue trafficnya udah 100 ribu gitu. Lalu kebayang kan kalau dari dulu gue udah bikin gitu, gue nggak pernah kebayang. Lalu bisa lihat di sini tentang SEO ya. Ini ada apa hal-hal tentang SEO gitu, SEO audit, SEO tool dan lain sebagainya. Di sini gue ada nih. Ada hal-hal tentang SEO yang lu bisa pelajarin di sini. Nanti juga di video gue tentang gimana cara bikin web gue akan jelasin juga. Cuma gue bukan pure murni technical guy, yang technical people yang 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 sekolah di programming. Jadi gue lebih cenderung ngelihat gimana sih cara bikin program, gimana sih koneksinya, gimana cara gininya, gue lebih ngelihat dari atas gitu. Jadi bukan pure maniak lagi gitu. Gue lebih ngeliat jadi caranya bikinnya gimana. Oke, udah clear sampai di situ. Jadi sekarang lu tahu kenapa lu ngelihat konten sampah jauh lebih banyak, ya konten tidak bermutu jauh lebih banyak, karena mereka kerjanya nyari duit dari iklan.
Dan kenapa media stream eh, ada di mana-mana, bahkan kalau di ya kalau di handphone sih keluar sih ya. Gua nggak tahu kalau di web sih nggak keluar nih. Kalau di handphone keluar nih, di handphone nih keluar nih, di sini ada berita, berita lagi gitu ya. Ya kayak kayak gitu. Ya itu menurut gue yang bisa gue sampaikan hari ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga bermanfaat buat lo semua. Jadi poinnya adalah eh, belum tentu traffic, karena yang bikin lo dapet duit itu ternyata klik. Ini lihat ya, trafficnya gede, kliknya nggak ada, gue 0 rupiah. Oke. Tapi untuk bisa dapet klik, ya lu mau nggak mau naikin traffic gitu. Jadi lu tinggal ngitung sekarang. Pertama yang lu cari CPC-nya, makin gede CPC-nya. Ini di SEO tadi nih, ya. Jadi makin gede trafficnya, makin punya lo potensi lo dapat duit dari klik gitu. Cuma tetap lo nggak usah juga terlalu berharap sama traffic, karena poin yang paling gue lihat ternyata berharga adalah CPC-nya ini nih. Satu kali kliknya dihargain berapa? Jadi kalau lu nyari, nanti ada namanya di SEO ada namanya buat nyari harga sebuah CPC gitu. Lu bisa carilah di luar. Di situ ketahuan misalnya $1 gitu, atau $2 atau $5 gitu ya, gue nggak tahu. Yang jelas kalau lu bisa konten bahasa Inggris, harganya harga dolar, lu bisa lihat di situ misalnya satu klik $7, lu kebayang kan $7 100.000 bos satu kali klik, ya kan? Meskipun tampilan lu di sini cuma 1 atau 20, tapi kalau diklik aja, ya kan lu dapat 100.000. Jadi cara bermainnya ternyata traffic tujuannya biar makin banyak pengunjungnya, ya kan? Tapi cari konten yang kira-kira eh, harga kliknya mahal gitu. Nah, gue baru tahu sekarang di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jadi keep on spirit.